Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasmini, NPM 1804041159, jurusan Ekonomi Syariah kelas A, mata kuliah Fiskal dan Moneter, dosen pengampu Ibu Selvia Nuryasari, MEI. Di sini saya akan menjelaskan materi fiskal dan moneter tentang kebijakan moneter Islam dalam sistem keuangan ganda. Pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama, kebijakan moneter Islam, yang kedua, sistem moneter Islam, yang ketiga, transmisi kebijakan moneter Islam, yang keempat, kebijakan moneter Islam dalam sistem keuangan ganda. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam berperan sebagai penyokong sektor real. Untuk mencapai tujuan tersebut, uang dan lembaga perbankan adalah dua bagian terpenting yang harus digunakan untuk mencapai tujuan pencapaian kebijakan moneter Islam. Capra mengatakan bahwa kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai sosioekonomi Islam. Namun untuk mewujudkan tujuan-tujuan di atas yang dimulai dari kebijakan yang telah ditetapkan hingga pencapaian sasaran yang diinginkan sangatlah kompleks dan memerlukan waktu. Mekanisme tersebut dimulai dari keputusan otoritas bank sentral selaku mitra pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan instrumen moneter beserta target operasionalnya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan. Melalui interaksi bank sentral, lembaga perbankan dan sektor keuangan, kemudian sektor real, berbeda halnya dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang dilakukan dengan prinsip syariah untuk mencapai sasaran akhir output dan inflasi. Salah satu cara yang digunakan yaitu dengan melaksanakan operasi moneter syariah dengan operasi pasar terbuka atau OPT dengan instrumen sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SDIS. Pelaksanaan ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat imbal hasil pasar uang antar bank syariah atau PUAS yang pada akhirnya mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah. Dengan transmisi kebijakan moneter syariah ini diperkirakan akan mampu menjaga inflasi agar tetap dalam tingkat moderat. Dalam jangka panjang, tujuan kebijakan moneter syariah untuk mendukung tujuan utama dan tujuan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pencapaian target operasional tersebut dilakukan dengan cara mempengaruhi likuiditas perbankan syariah melalui kontraksi moneter atau ekspansi moneter. Kegiatan operasi moneter syariah atau OMS dilakukan dalam bentuk antara lain yang pertama operasi pasar terbuka syariah dan yang kedua standing facilities syariah. Kegiatan-kegiatan tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam bentuk pemberian fatwa dan atau opini syariah oleh otoritas fatwa yang berwenang. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem moneter Islam. Pada kenyataannya, pada zaman kontemporer ini, khususnya di Indonesia, dalam dua banking sistem satu-satunya perbedaan yang masih ada adalah tidak digunakannya instrumen bunga dalam aktivitas ekonomi syariah. Dalam sistem moneter Islam juga masih menggunakan uang yang diciptakan oleh sistem konvensional dan menggunakan fractional receiver banking system karena masih terintegrasinya sistem moneter Islam pada dominasi sistem konvensional yang besar dengan masih diadopsinya fiat money dan fractional banking system. Penciptaan uang yang bersifat inflatoir masih ada dalam sistem keuangan Islam kontemporer. Dengan demikian, bank syariah yang beroperasi dalam fractional receiver banking system juga menciptakan uang bank atau giro dan uang elektronik, namun memfokuskan penggunaan ciptaan ini sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, materi tentang transmisi kebijakan moneter Islam. Mekanisme kebijakan moneter menurut Capra tidak saja hanya untuk mengatur penawaran uang agar seimbang dengan permintaan real terhadap uang, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan untuk membiayai defisit pemerintah yang benar-benar real dan sasaran-sasaran sosioekonomi masyarakat Islam lainnya. Berikut 6 unsur mekanisme kebijakan moneter atau instrumen kebijakan moneter menurut Capra.
Capra. Yang pertama, target pertumbuhan dalam jumlah uang beredar dan monetary base haruslah diatur dan disesuaikan dengan sasaran ekonomi nasional yang harus berorientasi kepada kesejahteraan sosial. Yang kedua, saham publik terhadap deposito unjuk atau uang giral, sebagian dari uang giral pada bank komersial guna melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial dan tidak menggunakan prinsip bagi hasil. Tujuannya untuk memobilisasikan sumber daya masyarakat yang menganggur untuk kemaslahatan sosial. Yang ketiga, cadangan wajib resmi. Bank-bank komersial diwajibkan untuk menahan suatu proporsi tertentu dari deposito unjuk mereka dan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib. Yang keempat, pembatasan kredit. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa penciptaan kredit total adalah konsisten dengan target moneter. Sebab kucuran dana kepada perbankan tidak mungkin memenuhi angka yang akurat terutama di pasar uang yang masih kurang berkembang. Yang kelima, alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai. Alokasi ini harus ditunjukkan untuk realisasi maslahat sosial secara umum, yaitu harus merealisasikan sasaran-sasaran masyarakat dalam dan memaksimalkan keuntungan privat. Maka haruslah dijamin bahwa alokasi tersebut akan menimbulkan produksi dan distribusi yang optimal bagi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta manfaatnya dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis dalam masyarakat. Yang keenam, teknik lain. Capra sekali lagi menekankan pentingnya moral sebagai kunci dari semua teknik yang telah diajukan sebelumnya. Hubungan yang baik antara bank sentral dan bank-bank komersial akan mempermudah proses pencapaian tujuan yang diinginkan, seperti membeli dan menjual saham dan sertifikat bagi hasil untuk menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar, rasio pemberian kembali pembiayaan, dan rasio pemberian pinjaman. Selanjutnya, materi tentang kebijakan moneter Islam dalam sistem keuangan ganda. Perkembangan industri keuangan syariah memunculkan tantangan tersendiri bagi otoritas pengaturan sektor keuangan sebuah negara. Tantangan tersebut khususnya pada formulasi kebijakan moneter yang mengakomodasi dua prinsip aplikasi, yaitu konvensional dan syariah. Pengaturan akan semakin kompleks manakala target penjagaan stabilitas harga harus diikuti dengan pemenuhan pada prinsip-prinsip syariah. Kompleksitas juga meliputi pemilihan instrumen dari instrumen yang beragam, baik konvensional maupun syariah, untuk satu set kebijakan moneter yang memberikan sinyal kebijakan yang sama. Pada umumnya, industri keuangan syariah di banyak negara di dunia tumbuh dalam satu sistem keuangan, di mana praktik keuangan konvensional sudah berjalan. Keberadaan aplikasi keuangan syariah membuat sistem keuangan dalam satu negara memiliki dua model atau konsep keuangan, yaitu syariah dan konvensional, yang kemudian dikenal dengan sistem keuangan ganda atau dual financial system. Hal tersebut menuntut pengaturan industri keuangan yang menggunakan dua konsep tersebut difasilitasi oleh perangkat yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh kedua konsep keuangan tersebut. Penerapan kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara terpisah dengan penerapan kebijakan ekonomi makro lainnya, seperti kebijakan fiskal, kebijakan sektor real, dan lain-lain. Hal ini terutama mengingat keterkaitan antara kebijakan moneter dan bagian kebijakan ekonomi makro lain yang sangat erat. Dalam konsep moneter konvensional, keeratan hubungan uang dan bunga menjadikan keduanya sebagai variabel penting dalam penentuan jenis dan instrumen kebijakan moneter konvensional yang berada dengan konsep moneter syariah. Kebijakan moneter yang selama ini dikenal dikembangkan dengan pemahaman lanskap perekonomian menggunakan sudut pandang konvensional. Corak perekonomian Islam yang biasa pada sektor real membuat logika kebijakan di sektor keuangan seperti kebijakan moneter. Salah satu prinsip syariah utama dalam sistem ekonomi Islam adalah pelarangan riba. Dengan definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa riba memiliki karakteristik yang serupa dengan bunga. Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2004, tujuan Bank Indonesia adalah
mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Amanat ini memberikan kejelasan peran bank sentral dalam perekonomian, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia dapat lebih fokus dalam pencapaian single objektifnya. Hal yang dimaksud adalah dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi dan terhadap mata uang lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang. Wewenang Bank Indonesia juga tertuang pula dalam Peraturan Dewan Gubernur Nomor 18/7/PDG/2016 mengenai kerangka kerja kebijakan moneter yang menjelaskan bahwa operasi moneter dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Operasi moneter syariah merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan moneter dalam rangka implementasi kebijakan moneter. Dengan demikian, kerangka kebijakan moneter syariah yang dilaksanakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter adalah kebijakan moneter syariah yang berada dalam dual banking system. Menurut sudut pandang Islam, bentuk kebijakan moneter saat ini relatif tidak ideal. Bukan hanya tidak ideal pada instrumen, tetapi mungkin juga tidak ideal menggunakan paradigma dan prinsip keuangan syariah. Prinsip operasi moneter pada prinsipnya memiliki kesamaan tujuan dengan prinsip operasi moneter kontemporer yang selama ini telah diterapkan secara luas. Adapun perbedaan yang muncul berasal dari konsep penggunaan uang, di mana konsep syariah hanya menekankan motif penggunaan uang pada aspek fasilitas transaksi dan store of value. Adapun dalam sistem keuangan ganda yang ada saat ini, hanya konsep bagi hasil saja yang menjadi pembeda antara sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam. Sistem moneter Islam dalam sistem keuangan ganda masih menggunakan uang fiat konvensional dan masih menerapkan fractional reserve banking system. Karakteristik sistem bunga sendiri sangat berbeda dengan karakteristik sistem bagi hasil. Suku bunga sebagai tingkat pengembalian pada sistem konvensional bisa ditetapkan kapan saja oleh otoritas perbankan dan pergerakan nominalnya bisa terlihat oleh masyarakat umum, sehingga menimbulkan kegiatan spekulasi. Sedangkan dalam sistem bagi hasil yang ditetapkan adalah nisbahnya yang nilainya tetap sepanjang akad berlaku. Sedangkan tingkat pengembaliannya mengikuti hasil yang benar-benar terjadi di lapangan. Artinya, return itu sendiri tidak ditetapkan secara eksogenus oleh otoritas perbankan syariah. Tumbuhnya industri keuangan syariah sebagai respon atas kebutuhan jasa keuangan yang sesuai dengan mayoritas agama penduduk Indonesia mendorong munculnya sistem keuangan baru dalam sistem keuangan nasional. Sistem keuangan ganda telah menjadi realita yang tidak dapat dielakkan, di mana sistem keuangan konvensional dan syariah hadir berdampingan dalam mendukung terciptanya sistem keuangan yang sehat dan kuat yang diharapkan mampu berkontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.